Tiga alasan kenapa kita tidak perlu takut ketika kita gagal bayar di aplikasi Kredivo. Oke, teman-teman mungkin tahu Kredivo memang paling banyak mempunyai DC lapangan dan teman-teman juga pasti tahu kan kalau Kredivo ini legal, resmi OJK dan bisa menggugat kita secara hukum. Tapi kenapa kita tidak perlu takut jika memang ya dengan catatan jika memang kita itu memang benar-benar lagi tidak punya uang, tidak punya ya penghasilan atau mungkin ya benar-benar nggak ada dananya gitu. Apa yang harus teman-teman lakukan? Oke, jadi ketika kita menghadapi situasi seperti ini, teman-teman ya karena kalian tahu itu pinjol legal, yang pertama teman-teman tidak perlu takut. Karena pinjol legal itu merupakan sebuah pinjol yang memang diawasi oleh OJK, baik dari sisi keuangannya, dari sisi aturan-aturan apakah mereka mentaatinya atau tidak, apakah mereka ini akan melakukan pelanggaran-pelanggaran, nah itu sudah ada aturannya. Dan mereka sudah pasti tidak bisa aneh-aneh. Kalaupun mereka aneh-aneh, ya biasanya mereka pasti akan sembunyi-sembunyi dan pernah ada kasus juga mereka kena sanksi. Jadi nggak bener-bener kebal gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian alasan yang kedua adalah karena dia legal juga, artinya mereka udah pasti masalah denda, bunga, tidak akan membuat utang kalian itu jadi sampai 10 kali lipat, 20 kali lipat, enggak. Paling-paling 100% dari nilai hutang kalian. Ya, itu pun pasti akan ada nilai maksimalnya. Nah, ini akan membuat kalian tenang dan membuat teman-teman itu bisa memproyeksikan diri, bisa membuat teman-teman itu bisa lebih mudah nanti ke depannya, bisa membuat teman-teman itu menyusun strategi dan rencana kira-kira kapan bisa bayar dan teman-teman kira-kira harus butuh berapa lagi untuk membayarnya. Nah, itu harus teman-teman ketahui. Oke, jadi selanjutnya alasan yang ketiga tentunya adalah karena ya resikonya yang terberat adalah slik OJK. Slik OJK ini akan dalam secara aturan menjadi faktor resiko yang akan lama sekali ya, yang akan dibilang paling berat dari sisi OJK-nya. Karena ya kalian tidak akan bisa minjam lagi, kalian tidak akan bisa mengajukan pinjaman dari tempat lain gitu ya, karena sudah terblacklist istilahnya seperti itu. Tapi ingat, ini meskipun resiko terberat, tapi buat kalian yang nggak butuh minjam-minjam lagi, nggak butuh permodalan, nggak butuh berurusan dengan pinjaman-pinjaman lagi, harusnya ini bukan sesuatu yang memberatkan lah. Kenapa? Karena ini bukan sesuatu yang memberatkan buat kalian, harusnya nih ya, harusnya ini akan membuat teman-teman itu ya kalau misalnya ada aktivitas pekerjaan apapun itu tidak akan berefek gitu loh. Dan kalian juga nggak peduli mau slik OJK kalian jelek atau nggak akan ada dampak buat teman-teman. Jadi nggak perlu ditakuti. Oke, jadi mungkin segitu dulu. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.